Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arya Windiwati. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Badan Pemeriksa Keuangan golongan 3 angkatan 26 nomor 22. Hari ini saya akan menceritakan tentang learning journey saya, yaitu learning journey ketiga yang berisi tentang kegiatan saya pada pagi hari ini sampai saya menyelesaikan semua tugas-tugas saya, seperti itu. Jadi pada pagi hari ini, tanggal 20 April 2022, saya mengikuti pembelajaran bersama Pak Guntur tentang agenda 2, yaitu loyalitas dan akuntabel. Karena agenda 2 membahas tentang nilai berakhlak. Jadi hari ini kita membahas tentang nilai akuntabel dan loyalitas, seperti itu. Lalu kami dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelumnya kami diberikan 2 tugas untuk dibahas bersama 2 kelompok ini. Tugas yang pertama untuk kelompok pertama, tugas kedua untuk kelompok kedua. Tugas yang pertama ini mengenai tentang korupsi yang dilakukan oleh Pemkot Dumai. Lalu untuk tugas yang kedua adalah tentang loyal di ASN, seperti itu. Kemudian kami diberi tugas untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai berakhlak yang telah kami miliki dalam seumur hidup kami, seperti itu. Lalu tugas yang kedua adalah kami harus menguraikan upaya rancangan apa saja yang akan kami bawa untuk menjadi ASN yang berakhlak, seperti itu. Sekarang kita bahas dulu tugas saya yang pertama, yaitu tentang merefleksikan diri, nilai apa saja yang telah saya bawa saat saya baru lahir sampai umur saya yang telah mencapai 26 tahun ini, seperti itu. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini adalah saya sebelumnya bekerja di laboratorium swasta di Indonesia sebagai finance officer. Nah, laboratorium milik swasta ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk nilai berorientasi pelayanan termasuk ke dalam saya menjadi orang yang harus bisa diandalkan dan bisa ramah, cekatan kepada semua pasien yang datang, seperti itu. Lalu yang kedua, akuntabel. Nah, nilai akuntabel ini adalah saya harus bisa menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah saya lakukan, seperti itu. Dan saya tidak boleh menjadi orang yang menyelewengkan atau menyalahgunakan jabatan yang saya miliki, seperti itu. Karena di situ saya kan sebagai finance officer, jadi saya harus bertanggung jawab atas arus kas masuk, arus kas keluar, dan pencatatan semua laporan pada hari itu yang telah disetorkan oleh pegawai kasa yang ada di lantai bawah untuk disetorkan ke saya sebagai finance officer yang ada di lantai 5, seperti itu. Kemudian untuk kompeten di sini karena saya adalah anak terakhir dari 3 bersaudara dan semua kakak saya itu menurut saya telah memberikan contoh yang baik untuk saya. Jadi saya berusaha sekali untuk dapat selalu berkompeten dalam hidup saya. Seperti saya masuk ke sekolah-sekolah yang saya inginkan dan saya damba-dambakan itu dengan jalur yang normal, jalur nilai ujian nasional, jalur nilai SBMPTN, seleksi bersama, seperti itu. Karena saya dari dulu berpikir bahwa saya yakin orang yang memiliki kompeten yang tinggi tidak akan kalah dengan orang-orang yang memiliki link atau jalur belakang, seperti itu. Seperti nepotisme dan lain sebagainya, itu akan kalah dengan orang-orang yang berkompeten. Apalagi kalau misalkan sudah di
dibiarkan di dunia kerja, itu akan terlihat mana yang kompeten, mana yang hasil nepotisme, mana yang hasil jalur link belakang, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita tidak usah takut apabila kita tidak mempunyai link dan lain sebagainya, karena apabila kita orang yang berkompeten, maka segalanya akan menjadi sangat mudah. Dan juga dengan izin Allah dan doa dari orang tua kita serta doa dari kita tentunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah harmonis. Harmonis ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, kita dituntut untuk tidak membeda-bedakan sesama pegawai dan semua pasien melalui latar belakangnya, seperti itu. Kemudian untuk loyal ini kita harus tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Indonesia 1945, dan juga kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diatur di perusahaan saya yang dulu itu juga menganut pada ideologi Pancasila. Kemudian ada adaptif. Adaptif di sini adalah sebagai pegawai baru biasanya kita kan diberi banyak tugas. Nah, dengan adanya banyak tugas itu kita harus belajar untuk menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu. Memang awalnya mungkin sulit karena kita masih beradaptasi, tapi saya yakin lama-kelamaan tugas tersebut akan terasa mudah karena kita sudah terbiasa dan karena kita lama-lama juga semakin mahir dalam mengerjakannya. Kemudian untuk nilai kolaboratif, yaitu di perusahaan saya yang dulu, nilai-nilai kolaboratif ini tercermin di mana divisi finance, divisi pelayanan, divisi laboratorium, dan divisi yang lain-lainnya itu bergabung menjadi satu, dan kita memiliki hari di mana kita bertukar tempat untuk saling menjalankan pekerjaan yang relatif mudah. Seperti itu. Misalkan divisi finance dipekerjakan di divisi pelayanan sebagai orang yang membantu kasa untuk agar mempermudah pasien-pasien dalam melihat daftar menu untuk kesehatan, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.